Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Terakhir kita menyelesaikan muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga dari kitab Salasatul Usul. Baik, di situ penulis rahimahullah taala di akhir dari muqaddimah yang ketiga ini itu menjelaskan tentang perintah yang paling agung dan larangan yang paling agung. Kata beliau, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan yang paling agung dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Wa huwa, dan beliau memberi definisi ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Iya. Kemarin kita sudah terangkan tentang tauhid. Tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Itu tauhid. Dan ini kata beliau dari perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ini dari perkara yang penting untuk kita ketahui. Bahwasanya perintah yang paling agung, perintah yang paling pokok untuk seorang hamba adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dari perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita dari salat, puasa, haji, itu didahului oleh perintah tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tak kala diutus sebagai Nabi dan Rasul, perkara pertama adalah bagaimana Nabi SAW diperintah untuk menyampaikan tauhid. Menyebarkan tauhid. Dan itu berjalan selama 10 tahun. Kemudian setelah itu barulah Nabi SAW melakukan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Disitulah Nabi SAW mengambil perintah yang kedua, perintah yang agung, yaitu perintah sholat 5 waktu. Lihat, jadi 10 tahun Nabi SAW berdakwah tauhid. Nabi SAW berdakwah tauhid. Baik. Demikian pula kata beliau wa huwa ifradullah bil ibadah, dan ini definisi dari tauhid adalah mengisahkan Allah dengan ibadah. Sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya tauhid itu yang didefinisikan oleh penulis, yang diartikan oleh penulis di sini itu tauhid secara khusus adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid itu secara umum maknanya adalah ifradullah bima huwa min khasaisillah min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu tauhid. Adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kekhususannya pada uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Dan masing-masing dari tiga ini itu memiliki definisi masing-masing. Seperti tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah pada perbuatannya. Satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberi rezeki. Mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, inilah definisinya, mengisahkan Allah dengan ibadah yang menjadi kekhususannya.
tidak menyerahkan ibadah kepada selainnya. Itu tauhid uluhiyah. Dan tauhid asma wa sifat juga seperti itu, punya definisi. Tapi kenapa beliau hanya menyebutkan ifradullah bil ibadah? Iya, sebagaimana yang kita sebutkan, karena inilah fungsi dari pokok dakwah dari para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid uluhiyah. Iya, dan sudah berlalu bersama kita bahwasanya kaum musyrikin, iya, yang Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka ini, itu mereka mentakrir tauhid rububiyah. Mentakrir tauhid rububiyah. Oleh karena itu, yang diinginkan di sini adalah tauhid uluhiyah. Makanya didefinisikan, iya, mengartikan ifradullah bil ibadah. Karena inilah dengannya lah turun Al-Quran, dengannya lah diutus para rasul, dengannya lah diperintah jihad. Iya, terjadi perselisihan antara Nabi SAW dan para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Iya, inilah yang tidak diterima oleh kaum musyrikin pada saat itu. Tak kala didakwakan kepada tauhid, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Iya, mereka kalau dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, keharusan dari ucapan itu dia harus tinggalkan seluruh sembahan yang mereka sembah dan menjadikan sesembahan itu penyerahan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Makanya dia katakan setelahnya, iya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Itu konsekuensinya. Apakah orang ini mau menjadikan sesembahan itu satu saja dan kami tinggalkan sesembahan kami dengan mengucapkan la ilaha illallah? Lihat konsekuensi dari apa? Pengucapan la ilaha illallah. Akan datang nanti secara luas dari la ilaha illallah. Insyaallah ada di usul yang ketiga kalau tidak salah ya. Ada di usul yang ketiga. Iya. Taib. Jadi itu atau yang kedua di Ma'rifatuddin. Jadi mengapa definisi dari tauhid hanya menjadikan definisi dari tauhid uluhiyah? Karena itu tadi. Itu tadi. Dan juga beliau memberikan definisi supaya orang tidak salah mengartikan tauhid. Ya, jangan sampai perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan mereka memberikan definisi tauhid sesuai dengan keyakinan mereka, akidah mereka. Itu juga salah. Jadi paham kenapa beliau memberikan definisi di sini? Iya. Karena di luar sana ada yang mendefinisikan atau mengartikan dari tauhid itu sesuai dengan akidah mereka. Iya. Seperti mereka meyakini tauhid adalah bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah satu-satunya yang mencipta saja. Dari tauhid rububiyah. Iya, mentauhidkan dengan tauhid rububiyah. Atau definisi lain. Iya. Tauhid adalah menafikan sifat. Iya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Itu mereka mendefinisikan tauhid juga seperti itu, tapi tauhid adalah menafikan sifat. Allah tidak memiliki sifat. Lihat, oleh karena itu beliau memberikan pengertian di sini. Apa itu tauhid? Yang menjadi perkara perintah yang paling agung adalah mengesahkan Allah dengan seluruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Baik, kemudian kata beliau wa'adu ma naha anhu asyirk. Dan yang paling agung dari apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Ini juga penting. Karena jangan sampai ada yang memahami bahwasanya ada dosa-dosa besar yang sangat agung. Karena orang memahami bahwasanya dosa besar itu adalah apa yang mengerikan seperti membunuh. Ini yang paling besar ini. Iya. Makan riba, berzina, merampok, berjudi. Iya. Sedang dia tidak tahu bahwasanya ada dosa yang lebih besar daripada itu. Apa itu?
kesyirikan. Oleh karena itu penulis memberi tambih. Iya, apa yang Allah larang yang paling agung adalah kesyirikan. Iya, lebih daripada dosa besar yang lain. Iya. Karena kesyirikan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Menjadikan amalan yang dilakukan tertolak. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Lihat, orang yang berbuat syirik Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Iya, jadi penting kita tahu bahwasanya yang paling dilarang, larangan yang paling agung dari apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Kesyirikan. Iya. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billah kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillah shadiqa. Jikalau saya bersumpah dengan nama Allah, saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan saya dusta, iya, jadi dia bertauhid karena bersumpah dengan nama Allah, tapi dia berdusta dan ini dosa besar. Kata Abdullah Mas'ud, itu masih lebih saya cintai daripada ya nahlifa bi ghairillah, dan ini kesyirikan, shadiqa, walaupun jujur. Iya. Jadi antara dusta dengan berbuat syirik, yang mana lebih besar dosanya? Berbuat syirik. Makanya berdusta masih lebih bagus daripada apa? Jujur tapi dalam kesyirikan. Karena bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Syirik. Lihat, ini pentingnya kita tahu. Jadi jangan sampai kita memahami, atau ada orang-orang yang memahami dengan pemahaman yang lain. Bahwasanya yang paling besar larangannya itu membunuh, merampok. Dan itu pentingnya belajar tauhid. Sampai orang belajar tauhid pun harus betul-betul memahami dan mendalami dari hal tersebut. Disebutkan kisah dari Syekh Muhammad bin Wahab. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah dengar cerita ini. Bahwasanya tak kala Syekh selesai dari pelajaran kitab, kemudian dia mau buka lagi kitab berkaitan dengan tauhid. Tak kala dia tutup, selesai kita dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan nanti kitab kitab tauhid atau salah satu usul. Kitab yang berkaitan dengan tauhid. Apa kata muridnya? Ya Syekh, tidak ada kitab yang lain? Maksudnya haruskah tauhid terus? Untuk belajar fikih, belajar ini. Maka saya terdiam kemudian pergi. Kemudian setelah itu datang lagi. Kemudian saya memberikan cerita. Saya kemarin dari sana. Saya kemarin dari sana di suatu tempat. Di sana saya mendengar berita bahwasanya di situ ada laki-laki yang menzinai ibunya. Maka tulab ini langsung mengingkari. Mengingkari perbuatan orang ini. Tak kala disebutkan kisahnya, orang ini menzinai ibunya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bentuk pengingkaran dari perbuatannya. Kemudian setelah itu tidak lama bercerita lagi, tapi saya juga dapat. Pada saat saya di sana, saya melihat orang berada di suatu tempat, di depannya batu, kemudian dia berdoa di situ. Dia menyuguhkan sesuatu di situ, menyembelih di situ, di pohon itu, di batu itu. Terus telapnya diam saja. Diam saja. Disampaikan berita ini, diam saja. Kemudian setelah itu apa kata Syekh? Kenapa kalian diam? Inikah kalian yang kalian katakan bahwasanya kalian sudah tidak mau belajar tauhid? Di sana ada orang yang menzinai ibunya, kalian bilang Allahu Akbar. Subhanallah, pengingkarannya. Tapi tak kala saya bilang di sana ada orang yang menyembelih untuk menyuguhkan sesuatu kepada bebatuan, berdoa di situ, kalian diam saja.
Yang mana yang besar dosanya? Menzinai ibu atau melakukan kesyirikan seperti itu? Ya, harusnya pengingkarannya kepada hal yang lebih besar daripada hal yang kecil. Artinya kita masih perlu belajar tauhid kalau begitu. Ya, jangan merasa capek belajar tauhid. Makanya ya, tauhid ini, akidah ini itu sampai kalian 3 tahun di sini itu akan ada terus. Ya, kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat, ya seperti usul fikih itu ada di tahun kedua nanti sampai tahun ketiga. Iya, setelah hadis ada tahun kedua, tahun ketiga. Adapun di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu ada tauhid, akidah. Ya, karena itu dasar pokok memang. Iya, dasar pokok bagaimana seorang selamat di dunia. Selamat akidahnya, selamat hatinya dari kesyirikan. Iya, satu ucapan dari Nabi SAW, "Man laki Allah la yusyrik billah, dakhalal jannah." Itu cukup bagaimana kita ingin bertauhid sampai mati. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik masuk surga. Wa man laki Allah yusyrik billah, dakhalal jannah, dakhalan nar. Tapi siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik masuk neraka. Ya, itu 2 hadis atau 1 hadis tapi terhubung dalam satu. Itu penting untuk kita selalu ingat. Iya. Bagaimana dekatnya surga dan neraka. Dengan kematian seorang meninggal dalam keadaan musyrik atau meninggal dalam keadaan tauhid. Iya, antara surga dan neraka. Kalau dia dalam keadaan syirik, neraka. Dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, untuknya surga. Jadi penting, ya. Taib. Kata beliau, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan kesyirikan itu, di sini beliau juga memberikan pengertian dari syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Adalah bentuk permintaan, meminta kepada selain Allah bersama Allah. Iya, ini juga diberikan definisi supaya orang tidak salah-salah memberikan pengertian terhadap kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Iya. Jangan sampai kesyirikan itu adalah seorang apa? Iya. Sujud saja, sujud kepada bebatuan, pada berhala. Iya. Atau kesyirikan itu ketika berdoa kepada pepohonan saja, matahari saja. Iya. Berdoa kepada malaikat, pada orang soleh itu bukan kesyirikan. Iya. Jadi kesyirikan di situ mencakup seluruhnya. Adalah bagaimana seorang meminta berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Iya, itu kesyirikan. Dan juga disebutkan definisi ini, padahal kesyirikan itu definisinya ada dari Nabi SAW. Iya, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu definisi dari Nabi SAW. Iya, menjadikan tandingan untuk Allah padahal dia yang menciptakanmu. Iya, ada juga yang mendefinisikan dari syirik itu adalah taswiyati atau taswiyatullahi, taswiyatu ghairihi billah. Iya, fima huwa min khasaisillah. Menyamakan bersama Allah dengan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya. Itu juga kesyirikan dan ini diambil dari ayat. Iya. In kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami berada di kesesatan yang nyata karena kami menyawakan kalian dengan Rabbil alamin. Itu taswiyah. Itu juga kesyirikan. Iya. Tapi kenapa hanya menyebut da'watu ghairihi ma'ah? Iya, barangkali saja, bisa saja di zaman penulis itu banyak orang yang berdoa kepada selain Allah. Iya. Banyak yang berdoa kepada selain Allah, banyak yang meminta kepada selain Allah, banyak yang mengharap kepada selain Allah. Sampai akhirnya dengan harapan ini, iya, terseretlah ibadah-ibadah yang lain. Seperti bernazar untuk penghuni kubur ini, bernazar untuk menyembelih untuknya, supaya apa yang diinginkan ini tersampaikan kepada Allah melalui siapa? Melalui penghuni kubur, melalui malaikat, melalui para nabi dan selainnya. Jadi ini disebutkan, iya, sekaligus untuk membantah dari apa yang diyakini oleh orang-orang kaum musyrikin dengan salah mengartikan dari kesyirikan atau menyangka kesyirikan itu hanya ini saja. Kesyirikan itu iya umum.
sepanjang memberikan ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Taib. Kemudian kata beliau, wa dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berbuat syirik bersama Allah kepada siapapun, kepada sesuatu apapun. Ini dua ayat, satu ayat menggabungkan dua hal. Tauhid, perintah ibadah, dan perintah larangan dari kesyirikan. Larangan dari kesyirikan. Iya. Bagaimana sisi pendalilan bahwasanya dalil ini menunjukkan yang paling agung dari perintah adalah tauhid dan yang paling agung dari larangan adalah kesyirikan? Karena ayat ini itu dinamakan dengan ayat al-huquq al-asyarah. Ada 10 dari hak-hak. Iya. Yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada yang pemilik hak ini. Iya. Di antaranya, dan apa yang disebutkan pertama dari hak ini adalah perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Jadi itu pendalilannya. Pendalilan dari apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi ayat ini disebut dengan ayat al-huquq al-asyarah. Di situ disebutkan hak-hak. Iya, seseorang kepada yang menjadi pemilik hak. Di antara yang pertama disebutkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan dan tidak melakukan kesyirikan. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Lihat bagaimana setelah itu disebutkan berbuat baik kepada orang tua, pada orang miskin, pada tetangga, orang yang terdekat. Lihat. Tapi yang pertama disebutkan dari hak-hak ini siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Oleh karena itu, dari ini menunjukkan bahwa yang paling agung dari perintah adalah tauhid dan yang paling agung dari larangan adalah kesyirikan, karena disebutkan yang pertama dari beberapa hak-hak yang lain. Iya, dari beberapa hak yang lain, dan Allah tidak memulai kecuali dari yang paling pentingnya kemudian paling pentingnya. Berarti yang paling penting di sini apa? Tauhid dan kesyirikan. Perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Taib. Itu tambahan dari apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Saya bilang bahwasanya itu masih ada, kita ingin jelaskan. Taib. Kemudian kita masuk di landasan atau 3 landasan utama, ya. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah. Taib. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa idza qila lak mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa idza qila laka, kalau dikatakan kepadamu, mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apa ketiga usul atau usul yang 3 yang wajib untuk seorang ketahui. Ya, usul itu usul jamak dari asal. Jamak dari asal. Dan arti dari asal itu adalah ma yubna alaihi ghairuh, apa yang dibangun selainnya di atasnya. Jadi itu usul. Jadi dia landasan. Iya, pondasi, pondasi. Dikatakan pondasi. Iya. Setelah itu dibangunlah di atasnya apa? Sesuatu. Iya. Jadi itu pondasi. Itu namanya usul. Usul.
Iya. Kata beliau, "Mal usulus thalathatul lati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha." Apakah usul yang tiga itu yang wajib untuk usul, yaitu landasan pokok. Tiga pokok yang harus diketahui oleh manusia. Yang harus diketahui oleh manusia. Kata beliau, "Faqul ma'rifatu al-'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Ya. Maka katakan tiga usul itu adalah mengenal ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tiga ini disebut dengan usul, ya kan? Saya tanya, apa itu tiga usul? Apa itu tiga usul yang wajib diketahui manusia? Jawabannya tiga ini. Maka tiga ini dinamai dengan apa? Usul. Kenapa dinamai tiga ini dengan usul? Sebagaimana yang kita sebutkan, apa tadi usul? Pondasi. Apa yang dibangun di atasnya selainnya? Maka tiga ini sebagai pondasi. Dibangunlah di atasnya. Iya. Dari perkara-perkara agama. Perkara-perkara agama tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama. Ya, perkara-perkara agama dibangun di atas. Oleh karena itu, seluruh dari perkara agama itu berputar pada tiga ini. Ma'rifatu 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyaha atau wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah dikatakan tiga usul. Iya, tiga usul. Salah satu al-usul. Dan tiga usul ini, sebagaimana kita sebutkan di awal, itu diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui tiga usul ini, karena ini menjadi pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba ketika berada di kuburannya. Iya, berada di kuburannya. Tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan ini. Berdasarkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Dari riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi." Seorang hamba kalau diletakkan sudah di kuburannya. Iya. Wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu. Kemudian orang yang mengantarnya ini sudah pulang. Hatta yasma'a qur'a ni'alihim. Sampai penghuni kubur ini mendengarkan trompa dari sandalnya. Dia pulang. Suara sandalnya didengar pulang. Kemudian kata Nabi SAW, "Atahu malakan." Setelah itu datanglah dua malaikat. Iya. Ini hadis terang ya. Tapi jangan diambil bahwasanya sepanjang ada orang di situ, penghuni kubur ini tidak ditanyai. Iya. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Ada. Iya. Katanya kuburannya fulan bin fulan ini tidak pernah ditanyai malaikat, tidak pernah ditanyai malaikat. Kenapa bisa? Karena orang yang datang ke kuburannya ini tidak pernah berhenti. Jadi sepanjang kuburannya tidak pernah kosong dari orang, maka mereka tidak datang bertanya kepadanya. Iya. Jadi ini bukan pembatasan bahwasanya kalau berarti kalau tidak pergi orangnya ini tidak ada mafhum mukhalafah. Iya. Kalau berhenti orangnya tidak, kita mengantar jenazah, kemudian jenazahnya ini kalau kita tidak pergi dari situ tidak datang malaikat, tidak. Mau tidur juga di situ malaikat datang. Iya. Cuma kita tidak mendengar. Ya, itu salah satu hikmahnya. Kata Nabi SAW, seandainya kalian ini tidak saling menguburkan satu sama lain, maka saya meminta kepada Allah supaya kalian dengar. Iya. Penghuni kubur ini disiksa. Iya. Apa hikmahnya?
karena kita saling mengubur. Kalau kita dengar siksaannya, maka keluarga dari mayit ini tidak mau kuburkan, tidak usah dikubur. Iya, tidak usah dikubur. Iya, tapi hikmahnya kita tidak mendengar. Iya, kita tidak. Tapi ini adalah bentuk keimanan. Bahwasanya ada keyakinan, bahwasanya kita yakini ada malaikat yang datang dan bertanya. Ini dari permasalahan akidah, nanti dibahas nanti setelah akidah. Lihat, datanglah dua malaikat, kemudian dua malaikat ini mendudukkan penghuni kubur ini. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya. Keduanya bertanya kepada penghuni kubur, iya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mengatakan, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasul. Saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan kepadanya, fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu min maq'adihi abdallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat, tak kala dia jawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, apa dikatakan kepadanya, lihat tempat dudukmu di mana? Di neraka. Iya, Allah telah menggantikan tempat dudukmu dari surga. Ini jawabannya. Lihat, tak kala ditanya tentang Nabi, dia jawab. Balasannya apa? Lihat. Iya, lihat tempatmu di surga. Jadi perkara yang penting untuk kita ketahui 3 usul. Iya, kita nanti di kuburan tidak seperti pertanyaan ketika di dunia. Sekarang kalau ditanya siapa nabimu, jawabannya apa? Langsung jawab. Iya, anak kecil saja bisa jawab. Tapi kalau di akhirat, perkara-perkara yang seperti ini ketika dalam kuburan itu semuanya berkaitan dengan amalan. Iya, sampai disebutkan su'ul khatimah dengan husnul khatimah itu bukan secara tiba-tiba datang kepada seseorang. Tapi bagaimana di kehidupan ini berjalan dengan kebaikan dan kebaikan. Sampai akhirnya ditutup dengan kebaikan. Kalau dalam kehidupannya maksiat. Akhirnya ditutup dengan apa? Dengan maksiat juga. Jadi tidak datang secara tiba-tiba. Iya, dia ini dari orang yang begini kemudian tiba-tiba apa? Langsung apa? Husnul khotimah. Iya. Tapi ada rentetan. Bagaimana dia dalam kehidupannya istiqomah sampai ditutup dengan kebaikan. Ya, begitu pula apalagi di perkara akhirat. Iya. Tidak ada lagi bicara. Iya. Adalah amalan yang membuktikan seluruhnya. Amalan yang membuktikan seluruhnya. Iya. Bicara nanti banyak. Kulit kita bicara, mata kita, kaki kita, tangan kita, semuanya bersaksi dari apa yang kita lakukan. Jadi ini hadis yang pertama. Bagaimana seorang ditanya dalam kubur. Dan hadis yang paling sahih, apa yang datang dari riwayat Abu Daud dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Di riwayat ini jelas. Tak kala 2 malaikat datang kepada penghuni kubur kemudian mendudukkannya. Kemudian keduanya berkata, "Man rabbuka?" Fayaqulu, "Rabbi Allah." Ini jawabannya. Fayaqulani, "Ma dinuka?" Dinul Islam. Kemudian berkata lagi keduanya, "Wa mar rajulu alladhi ba'atha fikum?" Maka dia menjawab, "Huwa Rasulullah." Kemudian bertanya, "Wa ma yudrika?" Apa yang membuatmu tahu semua itu? Ini jawabannya. Jawabannya, "Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu." Saya membaca Al-Qur'an dan saya beriman dengan Allah. Dan saya benarkan. Jadi bukan sekedar pelajari, tapi bagaimana kita belajar dan kita yakini, kita imani. Itu sebabnya.
sebabnya. Jadi 4 pertanyaan sebenarnya. 3 ini yang terakhir ini menjadi jawaban dari apa yang kita jawab nanti. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Iya, bagaimana kita mengenal Nabi dan juga mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana kita mengenal Allah dan beramal dengan nama-nama dari nama Allah. Iya, mengagungkan, mengenal agama dan kita mengamalkan dari hukum-hukum syariat ini. Larangan kita tinggalkan, perintah kita tunaikan. Iya, semangat dalam menambah amalan dari hal yang sunnah dan takut jatuh dalam keharaman, meninggalkan yang makruh dan berhati-hati terhadap hal yang mubah. Iya, seperti itu. Jadi jawabannya di situ sebenarnya. Bagaimana kita mempelajari agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian beramal dari apa yang kita ketahui tentang Allah, tentang nabinya dan tentang agama. Makanya jawabannya, wa ma yudrika, apa yang membuatmu menjawab itu? Tadi, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Saya benarkan, saya yakini dan saya yakini. Adapun yang munafik, kafir ditanyai tidak bisa menjawab. Iya, tidak bisa menjawab. Bahkan sebutkan ha sami'tu an-nas yaquluna hadza faqultuhu. Ikut-ikutan saja. Artinya dia melakukannya tapi dalam bentuk ikut-ikut, tidak ada keyakinan, tidak ada pembenaran. Tidak ada pembenaran. Jadi itu hal yang perlu diketahui, 3 usul ini. Kalau dikatakan apa sumber dari 3 usul ini, ada dalam hadis. 2 hadis, hadis Anas dan hadis Bara bin Azib. Iya, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan riwayat dari Abu Dawud. Itu sumber dari 3 usul ini. Dan ini yang perlu kita ketahui. Sekarang kita masuk di usul yang pertama. Nah, sekarang waktu. Ahsanallahu ilaikum. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wad dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Iya, kata beliau fa idza qila lak, kalau dikatakan kepada man rabbuk, makna dari ucapan man rabbuk, kata Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim dalam syarahnya ini, pertanyaan man rabbuk maknanya man khaliquk wa raziquk wa ma'buduk alladhi laysa laka ma'budun siwa. Itu makna rabb. Man rabbuka, kalau ditanya man rabbuka, pertanyaannya itu maknanya adalah man khaliquk, siapa penciptamu, wa man raziquk, siapa pemberimu rezeki, siapa yang memberimu rezeki. Ini mencakup apa? Rububiyah. Apakah sebatas dari situ? Tidak. Wa man ma'buduk, dan juga siapa sembahanmu. Alladzi laisa laka ma'budun siwa, yang sama sekali tidak ada sembahan yang kau sembah kecuali dia. Iya, tidak ada sembahan yang kau sembah kecuali dia. Itu makna dari Rob. Jadi jangan manakan Rob sekedar rububiyah, sebagaimana dipahami oleh orang-orang sebagian dari orang sufi. Makanya dipelajari Rob saja, tak usah belajar tauhid uluhiyah. Iya, tauhid, tak usah belajar tauhid uluhiyah, karena pertanyaannya man rabbuk. Iya, kata Rob itu Rob dengan ilah itu kalau dia bersendirian mencakup makna ilah, mencakup makna ma'bud. Jadi Rob, penggunaan Rob itu memang pada dasarnya untuk rububiyah. Tapi kalau dia bersendirian seperti di sini, tidak disebutkan kata ilah setelahnya,
atau dalam satu konteks kalimat tidak ada kata ilah, maka itu mencakup mana ilah, itu ma'bud. Oleh karena itu makna dari Rabb mencakup dua hal tadi. Man khaliquk wa man raziquk wa man ma'buduk alladhi laisa laka ma'budun siwa. Siapa penciptamu, siapa yang memberimu rezeki, siapa sembahanmu yang tidak ada sembahan yang kau sembah kecuali Dia. Itu pertanyaan Rabb. Jadi kalau syubhat dikatakan pertanyaan Rabb dalam kubur tentang rububiyah itu salah. Ya, dan juga seandainya itu cukup, maka menjadikan orang kafir Quraisy ini itu juga muslim. Maka tidak cukup dengan tauhid apa? Rububiyah. Tidak cukup dengan tauhid rububiyah. Kata beliau, maka katakan faqul rabbiyallahu alladzi rabbani. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Iya. Kemudian katakan, Rabbku adalah Allah yang telah Rabbani. Rabbani itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah. Dan dia ibarat dari penjagaan. Yang dengannya tegaklah yang ditarbiyah ini. Jadi itu Rabbani, yaitu Rabbku adalah Allah yang menjaga saya. Iya, membimbing saya. Yang memberi hidayah kepada saya. Iya, masuk semua dalam bentuk tarbiyah. Yang menunjukkan jalan yang benar. Itulah Rabbku. Jadi jawabannya, Rabbku adalah Allah yang membimbing saya. Iya. Yang memelihara saya, yang menjaga saya. Wa rabba jami'al alamin, dan juga memelihara seluruh alam. Bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat-nikmatnya. Jadi makna Rabbku adalah Allah alladzi rabbani, yaitu Rabbku adalah Allah yang menciptakan saya. Iya. Yang memiliki saya. Dia adalah sembahanku. Jawaban seperti dengan pertanyaan. Rabbku adalah Allah yang menciptakan saya, yang memberi rezeki kepada saya, dan Dia adalah sembahanku yang tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang saya sembah. Itu jawabannya. Dikatakan siapa Rabbmu? Itu jawabannya. Jawaban yang benar, yang memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Nikmatnya banyak, yang nampak, yang tersembunyi. Iya, dan tidak ada yang bisa menghitung dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah sembahanku. Sembahanku yang tidak ada sembahan untuk saya selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari pendalilan yang ditunjukkan dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Terkandung padanya dua rukun. Penetapan sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua penafian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Iya. Itu makna dari la ilaha illallah. Yang apa disebutkan penulis itu kandungan dari makna tauhid. Makna tauhid. Jadi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, yaitu wa huwa ma'budi alladhi a'buduhu. Laisa li ma'budun a'buduhu siwa Allah. Begitu. Jadi laisa li ma'budin wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, maknanya wa huwa ma'budi, dia adalah sembahanku alladzi ya'buduhu, yang saya sembah,
Laisa li ma'budun, dan tidak ada untuk saya sembahan, a'buduhu yang saya sembah siwa Allah, kecuali Allah. Itu maknanya. Dari sini jelas ya, makna dari Rabb di situ bukan hanya sekedar rububiyah, tapi terkandung juga makna apa? Pertanyaan tentang uluhiyah. Makanya dijawab oleh penulis sendiri, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa kembali kepada Allah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu siwa Allahi alamun wa ana wahid min dzalikal alamin, insyaallah di film berikutnya. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.